Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu nyatakan lebih lagi, Dia besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Perkasa mulia, siapa namanya? nama di atas segala nama. Sekali lagi nyatakan, serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat. Mari Bapak Ibu nyatakan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama yang berkuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Yeay. Sebab hati kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Mari nyatakan iman kita. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
kasih buat kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan gak pernah berkesudahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Susi angkat pujian ini, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, bahkan gunung-gunung beranjak, kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dia dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu tahukah bahwa kasih Tuhan itu gak pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Karena kita percaya kuasa salib, siapa yang dapat mengalahkan? Gak ada Bapak Ibu. Kuasa yang terbesar, kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan adalah kuasa salib. Yang menyatakan bahwa kasih yang mengejar setiap kita orang berdosa. Amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kasih yang Kau nyatakan begitu sempurna Tuhan. Yang dimana Tuhan, bahwa kesetiaannya Tuhan adalah kesetiaan yang gak terbatas. Bahkan meskipun Tuhan tahu kami gak setia, Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sama-sama bersyukur Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Karena sumber kehidupan ada di dalam hati. Bapa, Kau setia.
jadi seperti-Mu. Panggil dia Bapa yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau dalam kami, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, benar Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami mau jadi seperti-Mu. Jadikan kami Roh Kudus serupa dengan gambaran-Mu. Dengan kekuatan Roh-Mu kami dimampukan. Yesus, thank you Lord. Mari musisi ucapkan syukur, katakan terima kasih buat kesetiaan, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Yesus. Ubah hati kami Tuhan, mari nyatakan. Ubah hatiku seperti hati setulus hati-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti. Bahkan Tuhan, Kau mampu mengubahkan setiap orang yang bahkan hancur, bahkan orang yang hina Tuhan. Kau mampu ubahkan hati kami, mampu ubahkan hidup kami serupa
dengan gambaran-Mu. Dari saat ini berdoa secara pribadi lepas pribadi, bahwa Yesus akan bertahta dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus sudah bertahta atas kehidupan kita, mengubahkan. Roh Kudus, Dia sedang bekerja, Dia sedang berkarya di dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Oh, sembah Dia. Karena tantangan, masalah yang kau hadapi, percayalah Dia yang berikan kekuatan, Dia yang berikan kemampuan atas setiap kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Roh Kudus yang hibur, Roh Kudus yang beri kekuatan. Kau kuat, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin, nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Mari nyanyikan nyanyian imanmu. Katakan tak usah ku takut. Yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut,
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sisi saja katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bersembah haleluya, haleluya. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami nyanyikan, kami serukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Aku ajaib Tuhan, tiada Allah seperti Engkau, Tiada yang seperti-Mu. tiada Allah seperti Engkau. Kau ajaib, Kau yang menebus hidup kami, mengangkat kami, melayakkan kami untuk jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. terima kasih. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau mengangkat kami, Engkau menyayangi kami, Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang lama menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur, hanya nyanyian syukur yang kami persembahkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat hidup yang baru. Tuhan, terima kasih. Buat salib-Mu, buat darah-Mu, buat tubuh-Mu yang terpecah. Mahkota duri di atas kepala-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih
yang memerdekakan kami Tuhan. Hanya salib-Mu tempat pertukaran itu terjadi. Kami yang harusnya binasa, Kau hidupkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami, karena kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu dengar detak hati-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mau berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Wow, merah-merah semua ya. Udah siap-siap gong sifatso ya. Oke, hari ini siapa yang antusias, siapa yang rindu dengar suara Tuhan? Saya percaya ada pesan yang akan disampaikan pada hari ini, amin. Untuk itu tidak berlama-lama kita kedatangan, kita akan dilayani oleh uncle kita. Uncle ini mengikuti kita terus dari mulai blok C, kalau nggak salah blok C, kita ke blok G, balik lagi ke blok C. Dan tanpa berlama-lama beliau baru datang dari Jakarta. Silahkan. Untuk itu kita sambut. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ko Hakim. Silahkan Ko Hakim. Thank you Om Irwan. Shalom semuanya. Ya terima kasih Koci, Bugem, Cicencen yang ngundang saya. Saya bersyukur ada di sini. Tahun lalu saya khotbah juga di sini, ya bicara tentang keluarga, tentang pernikahan yang unggul, dan saya ada singgung satu kata yang namanya akuntabilitas. Lalu habis ibadah ngobrol-ngobrol sembari makan sama Cicencen dan Koci. Asik juga tuh kalau akuntabilitasnya dikulik gitu. Jadi, ya. Jadi hari ini saya ngomong-ngomong hal itu, ya. Jadi tetap pernikahan juga ini. Thank you. Oke, ini judul khotbah saya ya, Beyond Romance yang akan saya sharing terambil dari 2 Petrus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan, dengan kuasa yang sama ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya, serta menakjubkan itu seperti telah dijanjikannya. Misalnya janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifat-Nya sendiri kepada kita. Nah, kasih Tuhan bahwa konteks pernikahan itu adalah bagaimana kita sebetulnya bertumbuh serupa karakter Kristus. Ya, pernikahan itu adalah memuliakan Allah, tujuan pernikahan itu adalah memuliakan Allah. Jadi bagaimana kita dengan memuliakan Allah, dengan kita bertumbuh serupa karakter Kristus. Hidup kita akan berarti kalau kita punya karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, dan arti hidup kalau hidup kita berarti bagi sesama, khususnya tentu bagi pasangan kita. Ya. Nah konteks dari 2 Petrus ayat 1-4 ini, ya, 2 Petrus ini ditulis saat jemaat menghadapi krisis besar, ajaran sesat dan kemerosotan moral yang parah. Banyak orang hidup hanya untuk mengejar hawa nafsu, kekuasaan, dan kepuasan diri aja pada saat itu. Jadi Petrus bikin surat ini. Ini adalah surat pengembalaan, tapi surat yang sangat keras sekali. Petrus menegaskan bahwa mengenal Tuhan bukan sekedar tahu ajaran, tetapi mengalami perubahan karakter. Ya, jadi yang penting adalah perubahan karakter dari kehidupan kita, bukan tahu ajaran. Jadi tahu itu belum berubah, ya, niat berubah juga belum berubah, tetapi ketika kita mempraktikkan firman, itu baru kita berubah. Amin. Perubahan adalah perubahan kalau kita sudah berubah. Melalui Kristus kita menerima hidup yang baru, sifat-sifat Tuhan seperti kasih, kesabaran, dan kekudusan mulai bekerja dalam hidup kita. Inilah yang membuat orang percaya berbeda dari dunia sekitarnya. Nah, mengapa ini penting dalam pernikahan? Sekali lagi waktu kita masuk dalam pernikahan, ya, pernikahan itu adalah wadah di mana kita berakuntabilitas dengan pasangan kita untuk kita bertumbuh serupa dengan gambaran Kristus. Karena orang yang paling tahu
siapa kita adalah istri kita. Pengkhotbah katanya, pengkhotbah yang hebat, ini kata dosen homiletik saya. Kemarin ketemu lagi sama dosen homiletik saya. Jadi lagi gosip-gosip, lagi gibah-gibah gitu ya. Kalau pendeta sama pendeta ketemu suka gibahin pendeta lain juga. Ya dia bilang gini, miris ya Pak, gini. Terus akhirnya dosen saya bilang begini, Pak Eliakim, pengkhotbah yang paling hebat itu adalah yang dia bisa berkhotbah di depan istri dan anak-anaknya, dan istri dan anak-anaknya bilang amin dengan mantap. Gitu. Lebih hebat lagi kalau ada asisten rumah tangganya. Dan asisten rumah tangganya juga bilang kur bareng-bareng. Amin, mantap katanya. Nah, itu baru pengkhotbah yang hebat. Jadi artinya orang yang mengkhotbahi dan menghidupi firman. Ya. Banyak loh hamba-hamba Tuhan yang besar rumah tangganya, ya anak-anaknya kurang sehat ya. Karena rumah tangganya nggak sehat. Karena katanya buah yang baik itu dihasilkan oleh pohon yang baik. Katanya kalau mau lihat pohon bagus nggak bagus, lihat dari buahnya. Ya, buah itu katanya nggak jauh daripada pohonnya. Kecuali buahnya tumbuh di pinggir kali. Nah, jatuh kanyut gitu kan, jadi jauh deh. Ya. Nah, tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya belakangan fokus kepada pelayanan pernikahan. Karena saya lihat pernikahan ini bahaya sekali. Karena pernikahan ini adalah dasar bagi setiap hidup kita. Mau bisnis kek, mau pelayanan kek, pokoknya dasarnya adalah rumah tangga. Kalau rumah tangganya kokoh, kesononya kokoh. Jadi seperti langkah pertama pernikahan ini, pernikahan juga seperti pondasi pada sebuah bangunan. Kalau pondasinya nggak kuat, bangunan juga jadi nggak kuat. Gitu. Jadi saya fokus. Nah, saya suka nanya sama kalau ketemu mentorin orang atau konseling orang, pemuritan gitu tentang keluarga, saya suka nanya ke suami istri, kamu tujuan nikah apa? Kebanyakan orang ditanya mikir loh, gak langsung jawab spontan. Harusnya kan pernikahan kan penting dalam hidup kita, betul ya? Setuju ya? Kalau ditanya langsung jawabnya cepet kan? Ini gak mikir, apa ya kok gitu? Nikah apa ya gitu? Nah lo kalau nikah aja kagak jelas tujuannya gimana? Ya lalu yang jawab gini, ya klise, pengen punya temen kok, punya teman hidup. Karena gue cinta kok. Ya benar, nggak salah. Ya bukan benar atau salah, coba jawab aja. Pengen punya teman hidup, pengen nikah, pengen punya keturunan. Gitu ya. Lalu tanya istrinya, tadi suaminya tanya istrinya. Ya, istri, kenapa mau menikah? Jawabannya bisa beda loh. Ya, kalau dia dari keluarga yang broken home, ya, papanya berantem terus, dia pengen punya keluarga yang harmonis. Pengen rasanya gimana sih punya keluarga harmonis gitu. Jadi beda. Nah kalau pernikahan itu kan katanya bahtera rumah tangga. Bahtera itu kapal ya atau perahu ya kan. Nah bagaimana ceritanya orang naik satu perahu, tujuannya beda-beda. Dua orang naik satu perahu tujuannya beda, gimana? Pasti terjadi perselisihan terus, betul? Ya, nah pernikahan itu harus jelas, harus firm. Tujuannya apa? Nah tujuan kita dalam menikah sama dengan tujuan hidup, memuliakan Tuhan. Hakikatnya ciptaan harus memuliakan penciptanya. Amin. Nah kalau orang ngerti bahwa pernikahan itu adalah memuliakan Tuhan, maka dia akan memperlakukan pasangan hidupnya sebagai teman pewaris kasih karunia. Artinya memperlakukan apa? Dengan hormat. Amin. Nggak semena-mena gitu loh. Maggie J aja tahu loh. Maggie J tahu loh. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya gitu. Ya kan? Karena apa itu? Karena cinta. Maggie J bilang katanya semut aja akan marah. Kalau disakiti. Kurang lebih ini gini lengkapnya. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Itu waktu Maggie J meninggal rame loh. Karena dia kasih apa sih kalau mau meninggal namanya? Bukan ujangan mah sehat. Hah? Wasiat. Iya. Geger. Dia bilang gitu, kalau saya meninggal katanya jangan taruh di rumah duka. Lah, taruh di mana? Taruh di gubuk derita. Katanya gitu. Rame loh ya. Jadi Maggie J gak mau taruh di rumah duka, taruhnya gubuk derita. Tamunya pada mabok. Kagak dikasih air mineral. Pada minum
anggur merah gitu ya, pulangnya pada mabok. Oke, ya tujuan pernikahan adalah memuliakan Allah. Nah, pernikahan adalah ruang transformasi untuk kita serupa karakter Kristus. Karena yang tahu itu ya pasangan kita. Amin. Nah disitulah ruang untuk kita ada ruang salah. Iya dong. Nah oke nih. Ini kan kita gereja pemuritan kan ya. Gitu. Nah amanat agung kan, jadikan semua bangsa muridku. Ya baptis, lalu yang paling penting adalah begini, waktu udah terima Yesus, baptis, yang penting gini, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, betul? Ajar mereka, artinya apa? Waktu kita jadi murid Yesus, ya kita diajarkan untuk mahir melakukan apa yang Tuhan lakukan, betul? Nah, jadi saya sederhanakan begini, kalau saya analogikan sekolah, Tuhan Yesus gurunya, betul? Ya Tuhan Yesus jadi guru, muridnya siapa? Kita. Oke. Bukunya apa? Alkitab. Kurikulumnya kasih. Betul ya? Karena Alkitab itu kalau diperes, set gitu. Satu keluar satu, cuman kasih. Ya, hukum yang pertama dan terutama kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau istri atau suami kita nggak bisa kasihin? Bohong banget, betul? Makanya itu teman berlatih. Ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus gurunya, bukunya Alkitab, kurikulumnya Tuhan Yesus, muridnya kita, ruang belajarnya di mana? Ya di gereja, di komsel, betul? Ya itu ruang belajarnya. Tempat latihannya di mana? Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah tangga yang udah kawin, yang udah menikah maksudnya. Rumah tangga, tempat berlatih. Itu kita latihan bertumbuh. Praktekin firman, lalu ada 4M, sederhana 4M. Menerima firman, yang pertama, lalu menerapkannya, praktekin tiap hari. Lalu meneruskannya, menerima firman, menerapkannya, lalu menuai manfaatnya, lalu meneruskannya kepada orang lain. 4 hal, itu aja. Jadi menerima, menerapkan, menuai manfaat, baru meneruskan kepada orang lain. Nah firman harus dilatih. Nah prestasi kita sebagai anak Tuhan adalah kelihatan dari apa? Bukan pandai bernyanyi, makin hari makin pandai bernyanyi gitu, bukan. Saya kan kenal Koci, dulu saya ngefans sama Koci. Ini anak kecil banget ya, tapi jadi WL ngocol banget gitu. Terus saya tahu dia ada kaset ya, saya beli kasetnya. Sampai hancur tuh kaset, beli lagi saya. Gitu ya, Ya terlebih besar, saya ikut juga konsernya. Ngikutin dia, hebat juga nih anak ya gitu. Kenapa gak ngetop-ngetop ya nungguin gitu kan. Ya maksudnya kenapa gak go nasional gitu. Kan keren juga dia nge-rap segala macam Koci ya. Nah, prestasi kita dalam Tuhan bukan makin hari makin pandai bernyanyi. Tapi makin hari makin serupa Kristus. Dalam hal apa? Karakternya. Dalam hal ini karakter kasihnya. Amin. Makin hari bukan makin jago teologi. Boleh gak jago teologi? Boleh, sebagai pengajar jago teologi. Tapi secara khusus kita harus jago mempraktikkan firman dalam hidup kita. Mempraktikkan kasih. Ya, yang kagak sabaran jadi sabar. Amin. Gitu. Yang pelit, jadi kagak pelit lagi. Oke, saya menawarkan ini. Ya, ini di nextin. Dibantu. Nah, ini saya menawarkan ini. Ini adalah double helix konsep. Ya, POP ini adalah tesis saya. Jadi saya bikin teori, ya tesis saya. Jadi di tengah itu ada poros, itu Kristus. Ya di tengahnya ada poros, itu Kristus. Lalu yang samping kanan itu adalah transformasi diri, bertumbuh serupa karakter Kristus, amin. Dan ini adalah bicara nanti relasi kita. Kita melatih firman, singkat cerita kita melatih firman dengan Kristus menjadi pusatnya, nempel sama Kristus, lalu kita praktekin. Ini ruang praktek kita sehari-hari. Di jalanan, di rumah tangga, di tempat kerja. Nah hari ini saya ngomongkan khusus buat rumah tangga. Ya harus praktekin terus. Menikah itu berani nanggung kelemahan pasangan. Iya, jangan cuma ngomong. Karena gini orang menikah, lu kenapa menikah? Gue pengen bahagia. Wah hancur rumah tangga lo. Kenapa? Kalau menikah pengen bahagia, artinya sedang mau mengegoi. Bukan mencintai. Karena kasih itu gini, definisi kasih adalah segala tindakan
atau perbuatan yang tujuannya memberkati. Kadang-kadang diri sendiri rugi. Yohanes 3:16, kasih. Sekali lagi, kasih adalah satu tindakan atau perbuatan yang tujuannya memberkati orang lain. Kadang-kadang diri sendiri rugi, kalau Yesus sampai mati loh. Supaya orang lain lebih better gitu. Ya, bahasanya begini, apa yang dapat saya lakukan supaya kamu punya rasa aman? Apa yang dapat saya lakukan supaya kamu merasa bahagia? Apa yang saya dapat lakukan supaya kamu merasa dihormati? Apa yang dapat saya lakukan supaya kamu merasa disayangi? Itu bahasa kasih. Tapi kalau nikah pengen bahagia, makanya nikah tuh kudu bener tuh tujuannya tadi. Pengen bahagia, bahasanya bahasa ego. Lakukan sesuatu dong supaya saya bahagia. Ngambil. Betul? Lawan daripada kasih adalah ngambil. Karena kasih memberi, ya kalau ego ngambil. Ego itu gini loh, segala sesuatu yang kita lakukan, tujuannya nyenengin diri sendiri, memberkati diri sendiri, orang lain rugi kagak pusing. Kayak politik lah begitu. Iya kan? Gitu kayak politik. Kita nikah bukan politik bos. Nah Yakobus 3:16, di mana katanya ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan. Terjadi kekisruhan. Terjadi kegaduhan. Jadi kasih selalu memberi. Ya, nah ini. Jadi yang pertama, ya next. Nah ini perjalanannya, ya. Oke. Nah ini perjalanannya. Jadi inner transformation, ya. Lalu kita praktekin di ruang praktek kita hari-hari. Itu murid. Ya di situ di tempat praktek itu nanti kan ada namanya kayak pertandingan. Kalau orang latihan badminton, kalau anak kita latihan piano, keyboard kan disuruh perform kemana itu tempat latihan, tempatnya salah, tempatnya dikritik juga. Ya. Kalau kita jadi orang tua kan anak kita perform, dia salah-salah begitu dia turun dari panggung, hebat kamu, papa bangga, mama bangga, gitu. Padahal nggak sempurna, kita bangga gitu. Nggak bisa kalau dia turun, kamu tuh, stacatonya salah, kamu tuh, selesai udah dia. Ya gitu. Nah tempatnya salah, tapi tempat kita motivasi, ulang lagi ya. Nah untuk kita menuju seperti Kristus. Ya, untuk menjadi seperti Kristus. Nah ini ada next, saya kutip, ini Santo Antonius, dia seorang teolog yang luar biasa sekali, ya sampai orang Katolik angkat dia jadi santo dari Alexandria, dari Nicea. Dia teolog yang luar biasa sekali ini. Dia bilang, ya anak Tuhan datang supaya kita menjadi seperti Tuhan. Jadi anak Tuhan, Yesus datang supaya kita punya karakter ilahi. Gitu datang ke dunia. Dia mati berkorban supaya punya karakter ilahi. Nah sebetulnya kekristenan bicara seperti itu. Semakin hari kita semakin bertumbuh serupa karakter Kristus. Ya. Yang pertama, next. Ya. Bagaimana kita mentransformasi diri. Tadi ngobrol-ngobrol sama Ci Cencen tadi. Tadi saya udah hampir ngasih kolekte tuh, cuman gak ada kantongnya. Dikotbahin sama Ci Cencen tentang metanoia. Saya nggak ambil dari Roma 12 itu, ya saya kutip dari ayat yang lain. Tapi maksudnya metanoia. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa, sayang di next ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu menyesatkan, akan membinasakan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kerudusan yang sesungguhnya. Jadi namanya ego, manusia lama selalu membinasakan. Rumah tangga hancur karena ego. Amin. Ya. Jadi gini Bapak Saudara, teman-teman semua. Firman Tuhan itu quote atau kata-kata bijak terbaik sedunia. Firman Tuhan itu. Saya pernah disuruh mimpin tahun baru ditembak gitu. Udah hakim nih, pimpin. Komsel tahun baru. Terus Tuhan kasih saya ya pewahyuan lah gitu ya. Udah sharing aja satu-satu. Ya. Masing-masing bilang aja, BK kasih kesaksian ayat andalannya apa,
berkat apa dari ayat andalan tersebut. Nah, ada satu kakak angkat saya namanya Togi Tonang, dia seorang pengacara. Dia bilang begini, saya itu dulu itu sekolah, kuliah, hukum, saya bawa buku cuma satu. Tiap hari nongkrongnya di kantin. Gitu, udah kayak lagunya Prambors tuh. Datang ke kampus bawa buku tebel-tebel. Dandanan nyentrik bergaya model profesor. Sampai di kampus mampir datangi ke kantin juga gitu. Nah, saya nggak pernah belajar. Saya nggak pernah belajar, Kim. Belajar asal-asalnya kalau belajar ujian, saya bolos-bolos terus. Satu ketika saya lulus, saya kerja di biro avokat yang terkenal, namanya Bapak Talas Yanturi, dia adalah bapaknya Full Gospel Indonesia. Jadi dia yang bawa Full Gospel Indonesia ke Indonesia itu Bapak Talas Yanturi, dia pengacara yang luar biasa terkenal dan dihormati. Nah, Om Talas ini punya karyawan dia bingung, disuruh apanya nggak bisa. Ya, sampai satu hari Om Talas ajak dia ke atas, panggil dia ke atas, Togi kamu ke atas. Lalu sama Om Talas didoain, ditumpangin tangan. Ya kalau punya bos rohani begitu ya, tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, bla 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 bla. Dia bilang sejak ditumpangin tangan, baca buku terus dia. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk melakukan hal-hal baik loh. Makanya kalau doa berkat kan terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus serta ada pengurapan dari Roh Kudus ya. Nah, pengurapan Roh Kudus itu bikin dia baca buku terus. Dan dia punya satu ayat andalan, saya lupa ayatnya apa. Oh, ayatnya sama kayak Stephen Curry. Ya, bersama dia aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, lalu dia mulai sidang. Dia bilang karena ayat itu Kim, saya ngadepin siapa aja berani. Pede banget. Sampai saya hari ini. Nah, dia kasusnya lumayan besar Bapak Saudara. Ya, saya berapa kali nemenin ke Bandung, dia megang-megang konglomerat di Bandung sini. Gitu. Ya, ada beberapa lah. Nggak boleh sebutin kan. Terus beberapa ngomong juga, masing-masing punya ayat andalan. Jadi saya punya satu ayat andalan aja bikin orang sukses. Amin. Jadi firman Tuhan itu adalah nasihat terbaik sedunia. Bikin sukses, bikin bahagia. Kalau mau hancur gampang, lawan aja firman Tuhan. Kebalikan. Kasih istrimu, kasih suamimu. Jangan kasihi, jahatin. Kelar hidup lu, kelar pernikahan lu. Gitu. Nah itu manusia lama. Jadi kita harus mengenakan manusia baru. Nah 4M tadi, menerima, menerapkannya, menuai manfaatnya. Nah orang kebanyakan menerima firman, dia nggak terapin. Dia hanya melanjutkan, meneruskan ke orang lain. Firman kalau nggak diterapin percuma, nggak ada kuasanya. Hanya sebatas informasi. Anda sebatas baca apa? Sebatas pengetahuan aja. Tapi kalau firman diterapkan, ada kuasa Bapak Saudara. Amin. Saya ini produk hancur juga. Saya nggak mau bilang orang tua saya jahat, bukan ya, pengetahuan dia terbatas. Papa saya itu, aduh, kalau gebukin saya sadis banget, injak-injak, pukul-pukul. Nih sekarang saya cerita nih. Saya kelas 2 SMA, kelas 2 SMA itu saya baru pulang dari Bandung, ikut kejuaraan nasional buat seleksi SEA Games. Seleksi SEA Games. Saya juara 2. SMA loh. Juara 2 loh. Bikin KTP naikin umur. Ya, SMA. Juara 2 saya. Itu konon musuh saya tuh harusnya kalah sama saya karena orang yang bilang gitu. Ya. Saya nggak merasa kalah gitu. Udah, saya pulang. Saya itu kapten basket, kapten voli di sekolahan. Udah juara silat di Lampung. Dari kelas 1 SMP udah juara saya. Udah juara nasional. Gitu. Satu hari saya bilang sama papa saya begini, Pak, malam minggu nih, Pak, Hakim mau nongkrong di depan sama teman-teman malam minggu. Boleh nggak? Boleh. Tapi jam 9 pulang ya. Ya Pak, terima kasih. Nah zaman dulu, kalau jam 9 itu, ya. Tante ingat tante ya?
Dunia dalam berita tante? Hah? Apa tante baru 38 ya umurnya? Ingat ya? Bapak ingat Pak? Masih ingat ya Bu ya? Tetetetet, 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 tetetetet. Lalu hitungan mundur. Tet, tet, 10 detik tuh. Tet, tet gitu, 10 detik. Nanti dunia dalam berita gitu. Nah begitu, tetetetet, tetetetet, tetetetet. Saya bangun. Mau pulang. Lah rumah saya cuman dari ujung situ ke ujung situ doang itu. Saya tinggal dalam gang. Itu gang saya, rumah. Nah itu ujung gang di jalanan, gitar-gitaran, malam minggu gitu loh. Namanya anak kampung. Begitu saya bangun, papa saya di depan saya, bawa selang segede gini. Selang gede gini, selang minyak yang udah keras. Itu saya langsung digebukin tanpa ABC. Jebret, 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 sampai nggak bisa nangis sakitnya tuh. Udah kayak cacing saya, gelepar-gelepar kayak cacing dikasih minyak tanah tuh. Ya, kalian nggak tahu loh, ngebayanginnya susah. Zaman dulu kita kan mainnya minyak tanah ya. Pokoknya cacing gelepar-gelepar gitu. Cacing kalau kena minyak tanah tuh gelepar-gelepar nggak lama mati gitu. Udah nggak bisa napas, udah mau mati saya digebukin. Itu di depan, ya elah teman-teman, ada cewek-cewek segala macam. Lah gue udah ganteng bos, udah genit bos. Udah gede, SMA udah mau kuliah nih, digebukin kayak begitu, bayangin tuh. Saya punya mental tuh hancur. Saya tuh cenderung mau bunuh diri. Jadi saya bawa motor kenceng, gaspol terus, bawa mobil gaspol terus, pengen mati. Tapi takut mati. Enggak serius beneran. Berantem, nekat. Tapi takut mati sebetulnya. Jadi itu ya, saya baru beli, kan saya lagi mau nurunin berat badan. Saya beli Stagen. Kalau Stagen kan kenceng banget. Oh sekarang ada Stagen yang melar-melar. Saya beli yang kayak ngepres gitu, kurang enak. Saya beli Stagen yang melar lah, 4 meter. Kurang panjang juga. Zaman dulu saya pakai Stagen, beneran Stagen orang yang tukang jamu tuh. Yang orang beranak tuh, yang panjang lilit. Saya hampir tiap hari pakai Stagen. Kenapa? Saya suka berantem. Lah di Lampung itu kalau berantem orang suka tusuk-tusuk. Kalau pakai Stagen kan lumayan. Ya kan? Ada kebal-kebalnya dikit gitu. Jadi saya setiap hari pakai Stagen gitu. Karena berantem terus rusak mental saya. Jadi kalau sama orang pinjam motor di sekolah gitu. Pinjam motor. Pinjam motor dong, gak dikasih. Gengsi banget tuh, harga diri kayaknya saya diinjek-injek. Saya tabok tuh anak. Saya tonjok gitu. Saya bisa mukul orang sekali jatuh. Ada teorinya. Nanti sebentar saya ajarin. Gak usah bayar perpuluhan, gak usah ekstra kolekte. Ya, sekali totok aja gitu. Perutnya langsung KO. Ya, saya gitu, KO. Rusak sekali mental saya. Nah, tapi ketika Tuhan ya nanti jadi porosnya. Tadi ada double helix tadi. Helix itu kayak spiral gini, kita muter terus. Nah itu menurut Anastasius, itu adalah proses tanpa akhir. Tanpa akhir. Seumur hidup kita nggak akan bisa sempurna seperti Kristus. Sampai nanti akhirnya Kristus yang menyempurnakan kita. Ketika dia datang kembali ke dunia, amin. Tapi bagian kita itu. Saudara, kalau mau saudara berhasil dan beruntung, ya ikutinnya firman Tuhan. Ikutin firman Tuhan, luar biasa. Nah, saya mulai. Nah, ini istri saya ya, Ibu Maya. Dia orang Jawa asli. Orang, berdiri sih. Iya. Saya baru menikah 4 bulan. Bukan yang gak laku, ini pernikahan kedua. Dia orang Jawa asli Jawa. Klaten. Eyangnya Wedono. Masih ada darah keturunan dari Keraton Solo. Jadi nanti perhatiin ya, duduknya bener, pegang gelas bener, jalannya bener gitu. Lah saya kan anak dalam gang tadi, gang senggol bacok. Ya, yang punya bapak gak ngajarin, ya orang Cina ngajarin etika. Cuman tadi dikebukin, nah, mama saya beda. Mama saya itu orang yang apa aja boleh, sayang sama anak. Mah, malas sekolah, ya udah mama bikinin surat. Langsung begitu. Baik banget mama saya. Bapak saudara perhatikan ya, kalau kita punya orang tua yang gampangan, kita jadi anak yang gampangan, kita nggak tahu rambu-rambu, itu bahaya. Orang tua tuh harus lembut dan tegas gitu loh. Nah orang tua saya, mama saya lembut banget. Boleh apa juga boleh, yang penting anaknya jangan celaka boleh gitu. Lindungin banget. Nah papa saya beda, dia keras banget, otoriter banget.
Nah orang tua yang otoriter melahirkan anak-anak pemberontak. Itu masalahnya. Rusak mental saya Bapak Saudara. Nah pernikahan itu adalah bagaimana kita punya partner yang jadi teman akuntabilitas kita. Anak kampung mau ngomong-ngomong kata-kata akademisi ya, jadi susah tuh, akademisinya susah. Aduh. Nah, saya banyak diprotes sama dia. Kemarin plafon tuh ada tikus, rumah banyak. Jadi plafonnya entar kebuka lagi, plafon yang kontrol kan ada kontrol ya, yang maksudnya nggak paten gitu, yang nggak dipatek gitu. Saya bilang, ya ini nanti kita gimana ya, nanti kasih lem lah biar dia lompat ini kena lem gini. Terus sayang, jangan teriak-teriak. Oh iya maaf, dia mah syok, dia mah deg-degan, deg-deg. Kita mah biasa itu mah, baru ngobrol. Belum bentak-bentak, gimana gua bentak-bentak ya? Ayan deh ya, gitu. Gitu, oh iya, belajar bertumbuh, amin, lemah lembut. Betul? Ya, next. Nah ini buah roh nih. Nah, ini buah roh itu satu hakikat 9 natur, sama kayak Tritunggal. Kasih buah roh itu cuma satu, kasih sebetulnya. Satu hakikat 9 natur dalam bahasa aslinya gitu. Jadi kalau kita tidak lemah lembut, berarti kita gak punya kasih. Kurang kasihnya. Ya, gak murah hati, ya kurang kasih. Nah kita harus bertumbuh dalam hal ini. Ukuran jadi orang Kristen itu, tiap hari bertumbuh dalam hal ini. Kayak kita belajar nyanyi loh. Dari fales jadi gak fales gitu. Amin. Gitu. Nah harus belajar bertumbuh gini. Ke gereja itu prestasi kita ngukur ke sini. Semakin hari semakin tumbuh serupa Kristus. Makanya dipraktekin. Firman dipraktekin. Yang pelit tuh. Ya belajar ngasih. Biasa misalnya kolektanya cuma ceban doang. Ceban aja kadang-kadang merasa rugi gitu. Ya belajar ngasih lebih. Ngasih ya 11.000 dulu dah gitu ya. Keterlaluan ya. Ya ngasih. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau pulang tinggal di komplek, di klaster, ya belajar ngasih gorengan, 10.000, 20.000 sekali-sekali buat security. Belajar nyapa security, jangan bentang-bentang pulang naik mobil, Pin, jangan. Mang sehat, damang gitu. Belajar. Ya lagi jalan pagi, ada gorengan beli, kasih, mang nih mang gitu. Belajar, dilatih. Ya sama istri saya punya temen kesaksian sama saya. Istri saya lagi hamil, minta martabak, saya malas. Saya bilang aja gak dagang. Buset jahat banget. Istrinya hamil, yang hamilin dia loh bukan tetangga loh. Minta martabak, ngindam martabak. Kalau pulang dia pulang, ya di depan pokoknya dia lewat itu ada pasar dagang martabak, kesukaan istrinya. Dia tinggal berhenti doang loh 15 menit, 10 menit, 5 menit ya. Gitu. Dia gak mau, malas. Asal istrinya mesen tuh. Pokoknya 3 kali mesen, 2 kali dia bilang gak dagang. Dia malas banget. Saya bilangin gak boleh gitu, dilatih. Malah kalau firman Tuhan, kalau di jalan 1 mil, disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Berikan di luar ekspektasi dia, betul? Ya, dia minta 1 loyang, beliin loyang yang jumbo. Gitu. Kasih dia, nih pesanan lu nih. Gaplokin ke mukanya gitu. Ya. Enggak gitu. Itu dipraktekin bener. Kok Hakim ajarin begini katanya. Rumah tangga gue hancur nih. Lu salah ngebedain antara bercanda dan seriusan. Ya, nah bertumbuh, praktekin 4M lagi. Menerima firman, yaitu kasih, lalu menerapkannya. Amin. Saya itu ya, pelepasan itu sendiri loh. Pelepasan sendiri saya. Ya, saya pelepasan sendiri, tetapi mempraktekannya saya dengan orang dekat saya. Ya. Saya kalau dulu, saya ngangkat beberapa orang jadi ya teman akuntabilitas saya. Sejak sekolah saya belum ngerti ini, saya udah ngomong, tolong ya kasih tahu gua kalau gua salah gitu. Kita harus hormatin dia. Dulu saya udah ngerti, walaupun belum tahu teorinya. Saya rasa saya perlu dikontrol gitu, karena saya terlalu liar. Lah kalau berantem bisa naik motor kalah ya kalah lah, orang saya bukan orang kaya, motornya butut. Kalau kalah gitu, orangnya saya cari, saya gebukin. Ya menang terus saya, orang saya juara silat. Untung loh saya gak pernah digebukin orang. Ya kan maksudnya sejago-jagonya kita kan banyak orang lebih jago gitu kan.
Konyol lah pokoknya gitu. Nah saya langsung ngomong, ya tadi minjem motor nggak dikasih, tonjok orangnya. Kan keterlaluan banget ya, maksudnya primitif banget. Nah praktek, ya menerapkan, terapkan. Jadi kalau dari Komsel dapat apa diterapin, dilatih. Dalam kehidupan sehari-hari dilatih. Susah nggak? Pasti susah. Kalau orang kayak saya ini kan orangnya mau menang sendiri, badannya gede, juara silat, segala sesuatu secara psikologi. Jadi secara psikologi itu saya pasti kalau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, nggak pakai mikir gitu. Kalau orangnya kecil, kelehan, berantem gitu ya, orangnya pasti licik. Kalau dijahatin, dia pasti jahatin balik dengan caranya, makanya disebut licik. Benar mah nggak licik, namanya lihai gitu. Tapi kalau orang gede, itu nggak lihai, pakai tenaganya gitu. Nah, saya kan atlet pencak silat, basic saya silat Banten. Banyak belajar ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu magic begitu kan. Yang gampang dibacok, apa segala macam, tetap aja pakai stagen. Nggak percaya. Benar mau dites loh, korok-korok gini nggak apa-apa gitu ya. Tetap aja takut saya. Nah, saya terapin firman. Ya. Dan Tuhan selalu jadi porosnya saya. Pokoknya nempel terus sama Tuhan, Bapak Saudara. Nempel terus sama Tuhan. Saya latih diri saya untuk ngalah sama orang gitu ya. Satu kali saya dulu kalau orang lihat gini, kok Hakim lu masih kayak preman katanya gitu. Iya, belum hilang-hilang banget dan secara psikologi emang gak bisa hilang. Bayangin loh, saya dari kecil sampai saya umur katakanlah 20 lebih, saya menghidupi itu kekerasan begitu. Dan secara psikologi gak bisa hilang, udah nempel. Udah ada di pikiran saya, di jiwa saya, di subconscious mind saya udah ada pohonnya. Jadi satu kali kalau tertekan itu akan keluar, gitu. Nah tapi kalau kita melatih yang baru, ibarat saya misalnya punya sepeda, terus saya beli motor. Kalau tiap hari saya dulu pakai sepeda 20 tahun, terus saya punya motor. Tapi sepedanya nggak pakai ini 20 tahun. 20 tahun pakai sepeda kan 20 tahun. Terus saya punya motor, saya pakai motor dong, 3 tahun pakai motor. Tapi sepedanya udah gak dipakai lagi selama 3 tahun. Nah ketika saya malam-malam tiba-tiba, kan siapa kita waktu kita tertekan ya. Tiba-tiba malam-malam saya dapat sesuatu lah, misalnya teman kos saya misalnya tiba-tiba muntaber gitu ya. Itu kan buru-buru harus bawa ke UGD kan, kalau gak bisa meninggal, kurangan cairan. Yang saya keluarin apa? Motor apa sepeda? Motor. Saya bisa naik sepeda gak? Tetap bisa. Tapi udah jadi gak kebiasaan lagi gitu. Tapi bisa gak saya pakai? Bisa. Nah latih yang baru, kayak gitu. Itu gak bakal hilang. Dilatih terus. Nah saya latih, terapin terus, bertumbuh terus. Nah lalu tadi, ya kedua next. Bertumbuh ya, jadi terapin, menerima firman, menerapkannya, menuai manfaatnya. Ya kita jadi dikasih Tuhan, percayalah Bapak Saudara. Bapak Saudara pinter nyanyi, suaranya bagus, indah merdu kayak Ko Oci mungkin begitu. Tapi kalau kita nggak menerapkan firman, Tuhan nggak suka sama kita. Ya, kita bukan penyembah, namanya munafik. Betul nggak? Mulutnya manis, tindakannya kagak. Munafik namanya. Kalau misalnya harus milih nih, ya kalau mau milih mah dua-duanya ya. Nyanyinya pinter, hidupnya juga pinter. Ya kan? Tapi kalau kita nyanyi kagak pinter, kalau cuma bisa milih lah antara hidup pinter sama nyanyi pinter, pilih hidup pinter. Amin? Betul nggak? Ya. Nyanyinya nggak bagus, serak-serak, falas-falas lah kayak saya. Tapi kalau hidup kita menyenangkan Tuhan itu lebih keren. Karena penyembahan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin. Sekarang orang ke gereja salah kaprah. Saya liatin ke gereja, kalau kita lihat nih orang ke gereja, orang lupa lo bertumbuh secara karakter loh. Orang ke gereja lupa bertumbuh secara karakter. Kalau kita perhatiin orang ke gereja, jiwa baru ke gereja, setelah 3 tahun cek, yang bertumbuh apanya? Pinter nyanyi, pinter pelayanan, ya, udah bisa di depan umum, ngasih pengumuman kayak Pak Irwan tadi, misalnya. Udah bisa jadi singer, udah banyak ayat hafalan, tapi pelitnya masih tetap pelit.
sensinya masih tetap sensi. Itu namanya nggak bertumbuh. Yang bertumbuh hal-hal yang nggak krusial, yang nggak penting. Yang penting adalah bertumbuh apa? Mentalnya bertumbuh, karakter yang bertumbuh. Amin. Aduh ya. Oke. Yang kedua, bagaimana kita harus bertumbuh secara relasional. Nah, itu tadi saya belajar. Ya udah, dia nyerah sama saya. Istri saya nih Maya nyerah. Udah kok kalau gitu saya nyesuaiin kayak Koko lah. Ya jangan. Lah, ya yang nggak bener ngikutin yang bener, betul kan? Masa saya teriak-teriak ya kan? Ya udah, ikut yang bener gitu. Orang Jawa emang susah ya. Orang Jawa tuh kalau parkir nih, terus gitu. Kakinya kelindas. Stop gitu. Kalau kita orang Jakarta mah terus. Woi kaki gua woi gitu. Kelindas deh gitu. Orang Jawa mah enggak. Ya. Terus. Stop. Kaki udah kelindas sudah. Makanya gak cocok dia. Makanya yang lebih cocok orang Batak. Orang Batak kan tegas ya. Bro, stop. Gitu, cocok. Orang Jawa jadi kenek juga gak cocok. Ini kata Dono. Salemba Rawamangun ada turun. Bos bisnya udah sampai Pulau Gadung bos. Udah kelewatan. Gitu, gak cocok. Tapi pokoknya yang bagus-bagus kita harus ikutin. Amin. Kita harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni. Jadi dalam pernikahan itu tempatnya kita berakutabilitas. Melatih kesabaran, melatih ngampunin. Karena pasangan kita bukan orang sempurna. Kalau mau sempurna mah kawin sama Ronaldo. Sempurna main bolanya sih dia. Gitu. Ya. Sabar. Kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain, Tuhan dengan sangat mengampuni kalian, jadi kalian juga harus mau mengampuni gitu. Jangan 3 kali ya. Pokoknya gua kasih waktu 3 kali. Gua kasih 3 kali. Selesai. Gitu. Pokoknya begitu 3 kali selesai. Lu udah 3 kali salah. Cerai. Buset dah, sadis banget. 70 kali 7 bos. Mengampuni. Tapi juga jangan dihitung-hitung, maksudnya jangan dihitung-hitung gitu maksudnya. Arti itu kalau gitu gue hitung nih berapa jumlahnya nanti gue catet nih. Gitu. 4, 5, 1, 2, 3, 4, bikin pagar. Enggak gitu, maksudnya tidak terhingga. Lalu ngomong. Nah, kita ini jadi murid Kristus ya, jadi orang Kristen. Problem kita apa? Problem saya lihat ya dalam saya memuridkan. Problem orang Kristen itu tersinggungan. Gak tahu di sini mah kagak kali ya. Orang Kristen apa tersinggungan. Tuh kan mukanya tegang kan ngeliatin gua. Nah, orang Kristen tersinggungan. Saya kan pelatih silat nih. Kalau saya ngelatih silat, tendangannya jangan begitu. Begini nih nendang tuh. Oh begitu tuh. Cie pamer dikit. Begitu tuh nendang. Nih nonjok ini nih. Jangan. Begini. Sebarin nendang. Murid saya gak marah loh. Besok datang lagi loh. Bayaran lagi. Orang Kristen nih. Lu bini lu galak banget sih. Pindah gereja. Hah? Begitu. Gak disalamin aja yang pindah gereja loh. Nah dia disalamin, gue kok kagak tadi datang. Gue tanda ini besok. Lihat lagi. Jangan-jangan karena gue orang susah, dia orang kaya. Ih bener loh. Gue gak disalamin lagi gitu. Bisa pindah gereja loh. Tersinggungan loh. Nah, dalam hal memuridkan, dalam hal kita berakutabilitas, yang paling penting itu adalah kita siap dikoreksi. Amin. Lalu kalau gak dikoreksi, ya lo gak bisa bertumbuh dong. Yang lebih tahu kan tadi itu pendeta saya bilang nih, dosen saya bilang gitu. Pengkhotbah yang paling hebat itu kalau dia bisa berkhotbah depan istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya bilang amin. Apalagi kalau ada asisten rumah tangganya bilang amin juga. Wah keren banget itu. Karena teman saya ada, dia kesaksian. Bapak saudara, Tuhan itu baik, kita juga harus baik, amin. Tidak ada amin di belakang dia. Iya. Ada amin, enggak ada amin gitu. Serius. Teman saya punya cita-cita dia sama adiknya. Pengen bunuh papanya yang gembala. Karena papanya jahat sekali sama dia.
Nah, jadi sekali lagi, kelemahan kita orang Kristen adalah kita sulit untuk dikoreksi, kita tersinggung. Dan emang rata-rata manusia gitu ya. Kalau kita pengen belajar badminton misalnya, terus diajarin, kita bareng-bareng nih ya, kita badminton yuk, biar kita ada olahraganya yuk badminton. Kita nyewa lapangan badminton, kita main badminton. Atau sekarang pedal ya, lagi. Cara mukulnya gini, kalau mukul kaki di depan, nanti kalau mukul gini ya. Misalnya kita tekniknya. Lu mukulnya salah, lu gini, jadi gak kuat. Badannya harus ngayun juga, biar kuat, biar enak, mukulnya bebas. Kalau backhand tuh sayapnya dibuka gini, biar kuat. Kalau keteknya dikempit begini, lu gak enak tuh backhandnya. Senang diajarin. Tapi kalau diajarin tentang karakter, pada gak mau loh. Pada marah loh. Wan, lu tadi pelit banget lu sama dia. Kalau pelit sih hidupnya, marah itu. Kayaknya harga diri banget. Padahal lebih penting kita bertumbuh karakter, berprestasi dalam karakter kita, daripada kita pinter badminton. Karena karakter itu bicara kekekalan. Amin. Buat kekekalan, buat kebahagiaan kita juga. Buat saudara, saya selalu nasihatin orang begini. Orang baik itu, kebaikan itu, selalu berguna dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Orang baik itu dinanti-nantikan orang. Orang baik itu selalu jadi good news gitu buat orang. Sebaliknya kalau orang gak baik, aduh, mendingan hilang ceban daripada ngeliat muka dia. Gitu kan. Ya kita jalan aja nih. Kita jalan yuk, abis kita ibadah kita jalanin ke sana yuk, kita ke Lembang yuk, ada restoran baru enak banget. Yuk gitu. Lihat ada yang kita sebel, ikut. Gue gak jadi bapak gue telepon. Bapak gue tadi telepon gitu ya. Atau lagi nenek gue telepon gitu. Tapi kalau yang berangkat orang, saya termasuk saya kan orangnya orang ekstrovert. Saya orang ekstrovert itu gak penting ada di mana. Yang penting jalannya sama siapa. Ibarat kata ke neraka juga kalau berangkatnya mau hopeng, cabut, gas gitu. Berangkat ke sorga nih, jalan sama orang nyebelin, kita gak berangkat. Gak jadi, alasan aja apa kayak gitu gak jadi. Udah semangat nih ngisi absen, begitu ada, gak jadi gitu. Tapi saya harus bertumbuh. Karena orang yang jahat itu adalah orang yang ngamplas kita. Amin. Ini bener ya, terjadi ini. Namanya Pak Lukas Wirano. Dia gembala Abalov di Nam Center. Penatuanya Abalov. Teman saya, jangan sebut namanya. Teman saya ini, udahlah, gelandangan gembel lah. Beneran. Sama bini cerai, anaknya masuk yayasan di Abalov, disekolahin di Abalov, dikasih makan di Abalov, segala macam. Kerjaannya nuntut terus. Ngejelek-jelekin gereja. Itu Pak Lukas diserang habis-habisan. Waduh, kita aja nih yang rasanya nih. Ini si Acen, jadi nyebut namanya. Gue lemparin juga ke kali ini gitu ya. Ya manusia daging ya. Nggak kita lakuin itu sih enggak. Kita mah nggak mau, apalagi ada kamera kan. Satu kali, saya kan aktif dulu di Pria Sejati. Jadi suka ke Abalov. Nah satu kali saya lagi datang, saya akrab juga sama Pak Lukas. Satu kali saya datang nih, Acen juga datang. Pak Lukas terima tamu loh, penatua. Di depan gitu, terima tamu. Si Acen udah gini, gelisah, mundar mandir. Ini Acen tuh bikin tulisan, bisa masukin ke grup-grup gitu, jelek-jelekin Pak Lukas. Si Pak Lukas gini ngeliat Acen. Cen, sini. Ya elah baik pisan, kata orang Sunda mah. Baik pisan, Cen, sini, Cen. Cen, terima kasih ya Cen, kamu udah jadi amplas buat jiwa saya. Terima kasih ya Cen, gitu. Tulus banget. Sampai gini. Kalau gue mau gue remes itu ya. Gue remes, gue buang ke sampah tuh gitu. Tapi saya belajar bertumbuh. Ya, gitu. Amin. Ya, karena kasih tidak menuntut balas. Jadi kalau kita minta kesabaran nih, Tuhan berikan saya kesabaran. Terus Tuhan kasih kita teman-teman yang sabar-sabar, yang baik-baik gitu. Kagak. Lu dikirimin orang-orang yang nyebelin. Ya itu tempat kita berlatih kan, kita kan terima firman. Habis terima firman kita praktek kan. Masa main badminton cuma teori terus gak pernah praktek. Ya gak bisa-bisa kan, dikirimin orang yang nyebelin. Yang menguji sampai titik kesabaran kita gitu loh. Nah dikirimin, nah itu kita berlatih. Gitu ya, latih gitu. Ya saya saranin kalau gak sabaran gak apa-apa, bebesin aja sekali-sekali. Jangan, latih. Amin.
Ya, kita harus latih itu. Nah, istri kita tuh teman akuntabilitas kita yang paling dekat. Dia bisa ngasih tahu kita bagaimana. Sebetulnya gini, kalau kita pribadi kita bertumbuh, maka relasi kita juga bertumbuh. Terus gitu. Tapi nggak ada akhir-akhirnya karena ini bicara kesempurnaan. Amin. Ada orang beraskese itu ke hutan. Iya, ke hutan aman. Nggak ngeliat cewek yang seksi, ya kan? Sekalinya ngeliat wanita telanjang lewat, monyet. Wanitanya monyet gitu kan, nggak apa-apa. Ada orang beraskese, tapi kita enggak. Nah, kita harus menyangkal diri. Nah, ini partner kita adalah partner yang melatih kita, ngingetin kita. Jadi jangan tersinggungan. Yuk sama bilang yuk, jangan tersinggungan. Bukan berarti semua orang harus negor kita. Nggak boleh juga, betul? Ya, nggak asal semua orang negor kita. Kita harus ada punya mentor yang negor kita. Oh, berarti nggak boleh tersinggungan. Yang muda-muda negor Ko Irwan, ya nggak bener juga, lu songong namanya. Ya, ada aturannya, ada etikanya. Betul? Ya kan? Nah, Ko Irwan sama siapa yang selevel sering negur boleh. Lu kalau gue salah paling bagus kan teman Komsel juga bisa kan? Tegur gua gitu. Ada kalanya kita ditegur nggak seneng, tapi nggak apa-apa, kita belajar. Segala sesuatu yang sukar hanya sebatas belum sering-sering kita lakukan. Kalau sering-sering kita lakukan, akan jadi biasa dan kita bisa. Amin. Nah, goalnya adalah serupa karakter Kristus. Goal kita serupa karakter Kristus. Ya, namanya teosis. Jadi kekristenan itu bicara teosis, bicara perjalanan serupa Allah. Next. Nah, jadi perjalanan serupa Allah. Ya, di sini dari terjemahan ini paling cocok ya. Jadi di sini dikatakan next lagi. Ya ini, ya. The relation intimate and organic. The harvest is sure to be abundant. Jadi hubungan yang intim dan natural. Hubungan yang intim natural. Ya, bagaimana ayat ini adalah bagian dari percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Jadi Yesus sebelum, ini penting sekali nih. Ya, aku adalah Bapakku pengusaha kebun anggur dan aku adalah pokoknya. Kalian ada ranting-rantingnya. Ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi, tetapi yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang orang. Enggak berbuah loh. Ada kategori ketiga loh sebetulnya. Namanya parasit di pohon. Iya kan? Alkitab nggak tega kali ya. Gitu. Ada nggak laki yang parasit, bini yang parasit? Ada juga kan? Gitu. Ini nggak berbuah aja dipotong dibuang. Nah, bicara tentang teosis tadi, ya Tuhan Yesus menjadi porosnya, kita ada ranting-rantingnya. Jadi secara natural kita harus berfokus, berpusat kepada Kristus, kita harus nempel kepada Kristus supaya kita bisa berbuah. Supaya kita berbuah. Cara menempel itu adalah kita taat, kita tadi praktek firman, enggak susah-susah, praktek aja, belajar. Ya, kalau saya ngajarin gimana? Nah, dari 9 buah roh ini, apa yang kita paling lemah? Nah, paling lemah ini kalau orang kayak saya, ekstrovert ini penguasaan diri. Saya itu orangnya gini, ngeliat orang sedih ikut nangis, lihat orang marah ikut marah gitu, lihat dia mau ikut memo, gitu, orang senang ikut ketawa-tawa gitu. Nah, saya belajar penguasaan diri, belajar jaim. Dalam hari ini ya berkata-kata jangan cepet-cepet ngomong, apa belajar gitu. Nah, penguasaan diri saya belajar. Nah, itu saya belajar. Lalu saya juga belajar tentang memberi, saya belajar memberi. Ya, memberi saya belajar. Ini kesaksian aja ya, nggak banyak yang saya kasih, nggak banyak. Ya, saya hanya jual mobil saya kasih orang. Enggak. Jadi saya ada teman beberapa yang sakit, yang udah invalid, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia suka ngirimin foto ke saya nggak berani baca, nggak berani lihat ya, saya bilang gini, Noel, lu jangan ngirimin gue foto, ya bang. Percuma lu ngirimin gue foto, gue nggak bakal lihat. Saya nggak tegaan. Nah kemarin saya telepon dia, saya bilang, kita ini kan bulan ini nih bayar kuliah.
3 orang. Saya bayar kuliah, istri saya bayar kuliah, anak saya juga bayar kuliah, S2. Ya, bayar kuliah, terus kita pengeluaran banyak. Nah saya tiap minggu kasih dia, untuk dia berobat gitu. Ada berapa orang lah saya kasih. Aduh kita berat banget ya gitu. Terus inilah teman aku tampil itu kan. Tapi dia lebih butuh kok katanya gitu. Oh iya udah, lebih butuh kita kasih. Jadi kita mengencangkan ikat pinggang, kita kasih teman kita, berlatih. Jadi melakukan firman tidak selalu enak. Ya, kan namanya pikul salib kan, tidak selalu enak, kita kasih gitu. Tapi saya belajar begini, bahwa Tuhan tuh gak pernah berhutang. Gak pernah berhutang. Tuhan selalu cukupin kita. Ya ada satu juga ibu-ibu, oma-oma yang saya bantu juga. Nah kita kalau namanya udah bantu orang, sifatnya tahunan, kan gini, kalau kita kasih sekali dia kamsia gitu kan, di TikTok kan gitu kan ya. Kalau lu kasih orang sekali, dia akan berterima kasih. 2 kali dia masih berterima kasih. 3 kali ketergantungan. Udah keseringan lu kagak kasih dia marah-marah gitu. Beneran? Bener loh. Nah saya udah kasih orang bertahun-tahun. Ya kalau orang udah cacat, kita gak bisa kasih sekali. Ya saya kasih terus. Saya udah kayak bapaknya aja. Udah kasih terus gitu. Ya, jadi ada nggak ada harus diadain dulu gitu buat dia. Bukan karena dia marah, tapi kasihan gitu. Tapi kitanya kan nggak selalu lagi ada. Ya kan? Kitanya kan lagi selalu lagi ada gitu. Nah model kayak saya, orangnya gede, ngelucu terus, senang-senang terus, pelayanan kemana-mana. Proposalnya banyak bos. Kalau mau Natal tuh proposal banyak gitu ya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah belajar juga. Nah, jadi ayat ini ya, Yohanes ini adalah percakapan Tuhan terakhir sama murid-muridnya. Nanti ada doa terakhir juga. Ya, di Yohanes 16 atau 17 itu ada doa terakhir juga. Ini penting. Jadi kita harus nempel ke Tuhan supaya kita berbuah. Nah, nempel ke Tuhan caranya gimana? Adalah kita dengan melakukan firman. Saya kasih tahu ya, sekali lagi saya kasih tahu nih. Benar, saya mengalami pelepasan dengan saya berdoa sendiri. Pelepasan roh jahat, saya berdoa sendiri. Tapi saya mau bilang, kalau karakter, doa tidak menumbuhkan karakter. Doa tidak menumbuhkan karakter. Doa tidak menumbuhkan buah roh. Belajar firman tidak menumbuhkan buah roh. Nyanyi, nyembah, menumbuhkan, tidak. Yang menumbuhkan karakter, praktek. Lakukan firman. Karena itu skill. Kita lakukan terus-terus jadi biasa. Ngasih security di pos. 10.000 gorengan, terus sering ngasih. Jadi kebiasaan. Bisa ngasih 20.000, naik lagi 50.000, bisa. Jadi kebiasaan. Itu skill gak bisa. Jangan, gue mau sabar. Dah gue doa aja. Doa, nyembah, bahasa roh, sampai gemeter-gemeter. Sikarapa. Fenomena bahasa roh dari zaman nenek kita, tante kita, sampai bahasa kita. Zaman nenek kita kayak apa? Gitu kan, fenomena bahasa roh kan. Gitu. Sampai kita sekarang yang udah bisa, labanya gitu-gitu nyanyi gitu. Nggak bakal berubah karakter lo. Nggak. Ih, gue udah jadi orang sabar. Kagak. Ih, gue jadi orang pelit. Kagak. Tambah sakti iya. Serius. Kalau kita banyak nyembah dalam roh, kita punya karunia bertambah. Kepekaan roh kita bertambah. Tapi karakter nggak tumbuh. Itu beda jurusan loh. Tapi dia akan menumbuhkan, mendorong kita untuk kita berbuat baik, iya. Tapi kita harus punya disiplin untuk melakukan firman. Sekali lagi ya, doa puasa tidak menumbuhkan karakter. Mendorong iya, tapi menumbuhkan enggak. Pujian penyembahan enggak numbuhin karakter. Belajar firman enggak numbuhin karakter. Yang menumbuhkan karakter adalah praktek. Hari lepas hari, makanya terapkan. Menerima, terapkan. Menuai manfaat. Baru meneruskan kepada orang lain. Oke. Ya, demikian hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Udah selesai saya ya, Beyond Romance, tentang pernikahan kita, bagaimana kita bertumbuh. Pernikahan itu adalah satu wadah untuk kita bertumbuh. Dan next. Ya. Jadi kita harus bertumbuh secara pribadi, lalu relasi kita pasti bertumbuh.
untuk kita serupa karakter Kristus dengan Yesus sebagai porosnya, pondasinya. Sekali lagi ini saya kutip kata-kata dari Athanasius dari Alexandria Nicea, ya, ini abad keempat dia hidup, bahwa for the Son of God become man so that we might become God-like. Bapak Saudara, kesempurnaan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Kiranya apa yang sampaikan jadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati. Shalom. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa bagaimana kami boleh menjalani satu pernikahan yang penuh dengan romantisme, pernikahan yang diberkati Tuhan, adalah ketika kami menyadari bahwa pernikahan punya tujuan. Tujuan pernikahan adalah memuliakan Tuhan, dengan kami memperlakukan kekasih kami sebagai teman pewaris daripada kasih karunia Allah, untuk kami boleh saling mengoreksi, saling menguatkan, saling menjagai, saling memberkati Tuhan. Di mana perjalanan kami untuk mengalami teosis, kesempurnaan seperti Kristus, adalah kami bertumbuh dalam karakter kami, kesembuhan dalam amarah-amarah kami, luka-luka kami, dan pasangan kami boleh mengizinkan untuk kami bermanifestasi dan mengalami kesembuhan dari amarah, dari luka, dari dendam masa lalu kami. Ada izin di situ, ada tanggung jawab di situ, ada firman yang dipraktekkan di situ. Hidup ini, pernikahan itu bukan sebuah romantisme picisan. Bukan seperti sinetron, film yang kami lihat, hanya manis-manis, hanya indah-indah. Tapi disitulah tempat pembentukan. Seperti Tuhan adalah penjunan kami tanah liat. Dalam rumah tangga, dengan pasangan kami saling dibentuk. Dan kami boleh dibentuk oleh Tuhan, dan kami punya satu penundukan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga relasi kami makin baik. Dan kehidupan kami terus bertumbuh seperti Kristus. Kami Tuhan mau menjadi pokok, menjadi ranting di pokok anggur yang benar. Kami mengerti Tuhan bahwa kekristenan bukan sekedar seremonial. Kekristenan bukan sekedar hura-hura, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat saja. Tapi kekristenan adalah bagaimana kami boleh meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu boleh mendarat di hati kami, boleh bertumbuh-tumbuh dan kami praktekkan ya Tuhan. Engkau berkati gereja ini, berkati Koci, berkati Cicencen, berkati semua Tuhan majelis di sini, pengurus di sini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba berdoa memberkati tiap pasangan-pasangan yang sudah menikah, maupun anak-anak yang belum menikah Tuhan, biar firman ini boleh jadi bekal bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami meteraikan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Ku mau